saya Pak Arman Fadil Maulana. Saya berasal dari Riau, Kabupaten Indah Bagi Hilir, Kecamatan Tembilan Kota. Ya pertanyaannya Pak, sebelumnya saya pemula Pak. Pertanyaannya, alhamdulillah saya punya lahan dan kebetulan lahan itu gambut tipis Pak. Telah ditanami pinang. Itu kurang lebih luasnya 1,5 hektar. Jarak tanam 2,5 meter Pak. Iya Pak. Jarak tanam ya 2,5 meter. Ketinggian 700 mdpl. Terus, nah rencana saya ke depannya ingin menebang sebagian pohon pinang. Yang kita tahu bahwa sekarang pohon pinang ini, hasil dari buah pinang ini sangat jauh drastis menurun. Setelah saya melihat peluang untuk kedepannya dan setelah saya pelajari lebih lanjut lagi, saya ingin menebang. Nah, yang jadi permasalahannya adalah di lahan pinang ini nyamuk itu sangat banyak Pak. Dan pertanyaannya, di kebun pinang itu nyamuk sangat banyak Pak ya. Pertanyaannya, nyamuk yang banyak itu pengaruh apa tidak? Yang saya ingin tebang ini, saya ingin menanam yang tadi konsep 1005 tadi Pak. Salah satunya adalah menanam ayam Pak. Peternakan ayam, menanam sayur-sayuran dan kolam Pak di situ. Tapi tidak semua ditebang, sebagian saja. Pertanyaannya, apakah berpengaruh untuk itu Pak, nyamuk itu Pak, untuk pertumbuhannya? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, saran saya jangan luas-luas ya dipotongnya. Harga itu fluktuatif Mas. Dulu kirim mana, India atau kirim kemana pinangnya? Pinang tua atau pinang muda? Pinang tua. India berarti ya. Baik. Begini, percayalah, pinang itu karena kebutuhan dunia. Jangan takut, tetap pelihara saja. Karena ketika nanti harga mahal, harga apalagi kalau ekspor, ini permainan semua Bapak Ibu. Ingat ya, semua itu adalah permainan, cengkeh. Ketika dulu harga mahal, dibuat murah ya, gara-gara Tommy ya. Akhirnya banyak orang putus asa, ditebang, betul? Hari ini, karena saya pabrik rokok, saya tahu harga cengkeh. Menyakitkan hati Bapak Ibu bagi pabrik. Membuat bahagia para petani. Coba bayangkan bisa sampai hampir yang timbunan 3 tahun tembus di angka 200. Nah, karena itu kalau barang-barang untuk perkebunan yang butuh waktu lama penanaman, jangan tergesa-gesa untuk dipotong. Ya walaupun saya sendiri juga butuh pinang sih untuk beberapa jamu gitu ya. Saya cari cara buat jamu dulu, untuk hidup dulu. Jadi yang pertama, tadi sudah ada yang pernah minum salam manis enggak? Sudah ya. Salam manis itu adalah salah satu bahannya adalah pinang muda. Pinang muda, pernah makan pinang muda enggak? Sepet ya. Kalau di jus bagaimana rasanya? Pernah jus pinang muda? Belum. Nah, ini ketinggalan zaman kalau begini. Pinang muda hari ini menjadi tren minuman kesehatan. Terutama bagi siapa? Para wanita yang kepingin rapet. Dan badannya singset. Sudah, saya kasih peluang Mas, saya kasih peluang. Pinangnya harus muda. Jadi pinang muda ini di blender buah utuh. Dicuci sama kulit sama semua di blender. Jadi supaya dia bisa di blender halus berarti dia betul-betul muda. Rasa pinang muda seperti kedondong. Jadi rasanya segar. Nah, kalau mau seandainya buat teh kayak gitu, teh punya saya itu namanya teh salam manis ya. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Nah, pinang muda sendiri selain dia bersifat sebagai antibakteri dan anti cacing. Pinang muda itu obat cacing. Terus yang kedua, dia membakar lemak. Jadi untuk para perempuan yang kepengen rapat,
kepingin singset badannya konsumsi pinang tadi. Ayo sampean produksi, sampean mulai jual, mulai promosi. Tadi kan saya dengarkan penggiat pinang muda gitu kan, sampai macam-macam pinang semua punya tadi ya. Sudah berapa macam pinangnya tadi? Ya, oke. Jadi jangan putus asa. Ingat baik-baik, ketika ada masalah berarti menciptakan berkah. Jadi coba buat jus itu tadi untuk pinangnya. Terus yang kedua, boleh seandainya dari lahan yang ada ambil 1000 meter, buat kolam sama buat untuk kandang ayam sama untuk 1005 lengkap. Ketika buat 1005 lengkap, ingat baik-baik ya. Tadi konsepnya kalau seandainya kita gampang sepertiga, sepertiga kolam, sepertiga kandang, sepertiga sayur. Supaya apa? Terjadi perputaran. Nyamuknya apakah bahaya? Tidak. Nyamuk daerah kebun memang besar-besar dan banyak. Nah, supaya tempat itu jadi tempat rekreasi. Jauh enggak dari jalan? Enggak jauh. Jadikan tempat rekreasi. Mumpung kan belum dikenal sana kan minuman pinang muda kan buat brand. Hari ini sosial media sudah cukup banyak. Nanti gandengkan dengan YouTube saya biar naik juga di sana sudah. Untuk promosinya. Ini kan resep dari saya kan gitu kan. Nanti tampilkan resep itu nanti upload. Nah, nanti tinggal tambahi aja bersama Pak Bayu saya membuat pinang muda untuk singset dan rapat. Buktikan, undang orang kasih minum gratis terus yakin booming. Terus kalau boleh yang bawahnya bersihkan Mas. Nyamuk itu akan hilang ketika tempatnya bersih. Kalau tempatnya teduh gelap pasti nyamuknya banyak. Gitu ya, minta tolong. Jadi ayo buat tadi, saya doakan bisa jadi pengusaha besok. Ada lagi kira-kira? Perlu saya jelaskan lagi 1000 meternya kan sudah hafal ya? Siap. Saya doakan bisa ini, punya potensi orangnya tekun ini. Ayo lakukan ya. Buat dulu. Kalau tidak percaya, besok kan masih di sini. Bisa manjat pinang enggak? Enggak bisa ya? Saya punya pinang di sana. Kalau tidak salah kemarin anak-anak ambil pinang muda, tapi agak tua sedikit. Coba di blender, diminum rasanya seperti apa. Dikasih es itu luar biasa. Tanpa apa-apa. Loh jangan pakai gula, mau kurus kok pakai gula, ya bisa. Enggak, ya dikasih air, di jus biasa. Sudah, enggak usah apa-apa, sudah. Coba praktek gitu. Besok yang 1 minggu itu buat semua Pak. Jadi gini, yang 1 minggu ya, ini pelatihan di tempat kami Bapak Ibu ya. Ini gini ceritanya. Jadi pelatihan 1 hari 2 hari ini kan menyeluruh. Terus terang, kalau saya berikan materi semua kan tidak mungkin cukup. Karena waktu sangat terbatas. Ya walaupun kita sampai jam 11, jam 12 malam pun tidak akan cukup. Karena itu kita buka yang 1 minggu. Setelah yang 1 minggu ini, nanti saya untuk jangkau khusus anak muda, itu yang 1 bulan. Jadi yang 1 bulan itu anak-anak saya beri yang praktek, yang sekolah itu saya beri tanah 1 orang 1000 meter. Saya kasih karyawan 1. Mulai, tapi tanah sudah saya cangkulkan. Mulai tanam sampai menjual. Mulai pembibitan, tanam, sampai menjual. Nah, setelah ini selesai, nanti saya akan cari setiap provinsi 1 orang. Yang saya akan cetak jadi miliarder. Pelatihannya 1 tahun. Bayar 100 juta. Kalau berhasil, saya kembalikan 100 juta. Silakan dipakai untuk membuat modal di daerahnya masing-masing. Jadi sebenarnya pelatihannya bayar atau gratis? Gratis. 100 juta hanya uang keseriusan. Jadi waktunya selama 1 tahun. Pelihara ayam, kambing, sawah 1 hektar. Ini yang saya sedang persiapkan. Jadi saya total areal yang sudah tergarap kan 25 hektar. Jadi yang 5 hektar kan tidak boleh diganggu karena sebagai tadi yang saya katakan sebagai penghasilan harian. Jadi kalau ada beresetnya orang-orang kan
ini masih tetap aman gitu loh usaha saya yang ladi 5 hektar. Yang 20 hektar yang saya kasihkan ke mereka untuk dipakai untuk percobaan. Dan saya berharap setelah ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi melihat dari itu susah atau tidak, biar mereka yang ngajar, karena 1 tahun hidup dengan saya. Paham di sini ya? Tapi tidak tahu kapan. Saya lagi ngatur waktunya saja. Mas, besok praktek ya, ambil di dapur. Kalau tidak gitu minta karyawan saya suruh ambilkan banyak kok pohon pinang di sini. Ya, nanti buat. Nanti kalau tidak gitu belajar ke dapur sana cara buat salam manis. Nanti buat brand sendiri, jual di sana. Oke? Saya doakan berhasil.